Okay, so how are you guys? Gimana nih kabarnya? I hope all of you guys are fine today. Yeah. Oh yeah, before we start our lesson today, don't forget to prepare your book, your pencil, and your pen. Okay, have you guys done to prepare all of this? Udah nyiapin semuanya? Oke deh. So, before we start, let's pray together. Sebelum kita mulai, mari berdoa bersama-sama. Pray begin. Berdoa selesai. Okay. So, Miss, what we are going to learn today? Miss, kita mau belajar apa sih? Okay, we are going to learn about recontext and announcement. Okay, recontext. Have you guys heard recontext before? Ada yang pernah dengar kata-kata recontext? Or have you guys ever heard announcement before? Atau ada yang udah pernah belum nih dengar kata-kata announcement? Oke deh, kita pelajarin lebih lanjut ya. The first one is recontext. Yang pertama kita belajar recontext. Oke. What is recontext? Apa sih recontext? Ayo, apa nih? Recontext nih apa? Tadi kan kita lihat ada kata-kata teks yang menceritakan masa lampau. Kira-kira kayak gimana nih? Recontext is a text which retells events or experience in the past. Oke, jadi teks yang menceritakan kembali nih peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau. Nah, misalkan kalian habis jalan-jalan deh nih, kalian jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia. Oke, kalian habis jalan-jalan ke sana, terus besoknya ada teman kalian nih nanya, habis jalan-jalan kemana, kayak gitu. Terus kalian cerita, aku habis jalan-jalan ke sini, sini. Di Taman Mini tuh aku habis kayak gini, aku habis main ini, aku habis ngeliat ini, itu. Nah, itu namanya, yang lagi kalian ceritain, itu namanya recontext. Jadi, kalian menceritakan kembali nih peristiwa atau aktivitas yang udah kalian lakuin di hari-hari sebelumnya. Kayak gitu. Misal kalian kalian abis ini, Miss, tadi aku abis mandiin kucing, terus kucingnya itu jadi bersih banget. Tadinya sebelumnya kucingnya tuh kotor, dia habis main lumpur-lumpuran atau segala macam, terus jadi aku mandiin deh, Miss, kayak gitu. Terus, nah itu kalau kamu nyeritain ke aku tentang yang terjadi sebelumnya, nah itu namanya recontext gitu. Oke, next ya. So, did you guys understand? Apa kalian udah ngerti? Oke, ngerti ya. If you guys want to take notes, kalau kalian mau sambil dicatat, it's okay, it's good. Aku senang banget kalau kalian sambil dicatat. Next, what is the purpose? Apa sih tujuan si recontext ini tuh apa? Tujuannya apa? To amuse or giving information to the readers. Jadi buat menghibur atau ngasih informasi nih ke si pembacanya, kayak gitu. Siapa tahu orang tersebut bisa terhibur dengan cerita kita, ya enggak? Untuk menghibur atau memberi informasi kepada pembaca. Oke, next, structure. Oke, jadi di konteks ini ada strukturnya. Nah, kalau kalian mau buat teksnya nih, kalian harus menjelaskannya secara runtut gitu, secara jelas, rapih gitu, satu persatu dijelasin. Pertama ada orientation. Oke, orientation. Yang kedua ada event. And the third is reorientation. Oke, so Miss, what is orientation? Oke, jadi orientation ini adalah introducing the participants, place, and time. Nah, yang tadi aku udah ceritain nih, orientation itu adalah pengenalan, introducing, pengenalan dulu. Pengenalan the participant, siapa sih orang-orangnya gitu. Terus place, tempatnya di mana.
Terus time, jam berapa kamu kesananya atau jam berapa terjadinya, kayak gitu. Terus baru masuk ke event. Nah, di event itu describe series of event that happen in the past. Jadi di event ini baru kalian ngejelasin kejadian-kejadian yang kalian alamin pas lagi naik gunung itu, kayak jatuh atau kejadian ketemu sama hewan yang belum pernah dilihat, kayak gitu. Oke. So, Miss, terus next. Oke, jadi apa sih reorientation? Nah, it is optional. Optional, ada yang tahu optional? Oke, optional itu reorientation nih boleh ada, boleh enggak. Jadi kalau kalian mau tulis struktur reorientation ya, mau tulis kata-katanya, boleh. Kalau nggak mau nulis juga nggak apa-apa. Itu namanya optional. Nih, optional nih. Nah, terus starting personal comment of the writer to the story. Oke, jadi biasanya di reorientation ini dia menceritakan kembali lah kesimpulan, dia ngasih kesimpulan atau ngasih pendapat atau komen di cerita tersebut kayak gitu. Oke, ini ada cerita judulnya I had a great holiday. Apa ini artinya? Ayo, ada yang tahu? Aku punya liburan yang sangat bagus, yang sangat seru, kayak gitu. Nah, ini ada orang nih, ada orang lagi naik gunung. Nah, oke. Kita langsung aja ya baca contohnya. Example itu adalah contoh. Nah, struktur pertama itu ada orientation. Oke, kita baca sama-sama. 2 days ago, I went to the Merapi Mountain. It was the first time I climbed the mountain. I did it with some of my friends. Okay, we start climbing at 8 p.m. It was so dark, and we only used flashlight to get the way. I felt no worry because all of my friends were professional climbers. I just followed their instruction. Oke, jadi 2 hari yang lalu aku pergi ke Gunung Merapi. It was the first time I climbed. Itu hal yang pertama bagi aku untuk memanjat gunung. I did it with some of my friends. Aku melakukannya bersama teman-temanku. We start climbing at 8 p.m. Kita mulai memanjat itu sekitar 8 malam. It was so dark, itu saat itu tuh gelap banget. And we only use flashlight to get the way. Kita cuma pakai flashlight center kalian tahu kan pasti. Nah, mereka cuma pakai itu. I felt no worry because all of my friends were professional climber. Aku merasa nggak takut karena semua teman-teman aku adalah yang pemanjat profesional. Jadi mereka udah biasa manjat gunung gitu. I just follow their instruction. Aku ya cuma ikut aja arahan dari mereka. Oke. Itu tadi ya orientation. Jadi menjelaskan pengenalan dulu nih. Dia ngapain, ada apa sih dia di 2 hari yang lalu dia pergi kemana, terus siapa aja, terus waktunya tuh kapan, kayak gitu, terus di mana mereka perginya tuh di mana, tempat terjadinya di mana gitu, Merapi Mountain ya. Oke, next, event. Nah, event nih struktur yang paling penting, intinya tuh di event. Nah, kita baca sama-sama. We climbed slowly and enjoy the night there. After 7 hours walking in the dark, we could reach the top of the mountain. It was at 3 a.m. early in the morning. Jadi kita memanjat pelan-pelan dan menikmati aja suasana di malam hari. Terus setelah sekitar 7 jam setelah berjalan di gelapnya malam, we could reach the top of the mountain. Kita kira sampai di puncak gunungnya. It was 3 a.m. Itu saat jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Terus, we were not alone.
There were a lot of people who reached that top before us. Kita nggak sendirian, banyak orang yang reach that top before us. Jadi banyak yang udah nyampe duluan sebelum kita. We wait the sunrise by cooking some food and making some hot drink to get back our energy. We sang some songs together, shared story, and got acquainted with people there. Gitu. After seeing the sunrise, we had to go back home. Getting down the mountain was not as hard as the climbing process because we only spent a few energy and time even. We had to be more careful. Kita harus lebih hati-hati nih katanya, do this process untuk melakukannya. However, it was great experience I had ever done so far. Oke, jadi paham ya, di event ini kita menjelaskan nih, menjelaskan pengalaman intinya gitu. Jadi pas kamu naik gunung, gimana nih pas lagi naik gunung kan kata dia tadi, we climb slowly and enjoy. Kita ya manjat santai-santai aja gitu pelan-pelan. Terus setelah 7 jam akhirnya kita nyampe di atas kayak gitu kan. Terus habis itu mana nih, there were a lot of people nih, banyak yang orang yang udah nyampe duluan ke atas sebelum kita kayak gitu. Terus we wait the sunrise by cooking some food. Kita nungguin matahari untuk muncul sambil masak makanan gitu dan buat minuman hangat gitu untuk ngembaliin energi. Pokoknya di event itu adalah inti dari ceritanya tuh baru kalian ceritain ngapain aja, terus kayak gimana, kayak gitu diceritain. Oke, next ya. Nah, next ada reorientation. Wah, apa tuh, Miss? Nah, dia masih ingat tadi penjelasannya? Oke, reorientation bisa kesimpulan atau bisa juga komentar terhadap teks tersebut gitu. Terus nih misalnya contohnya, after all that was great experience I have ever had. Jadi ya itu adalah pengalaman. Jadi itu adalah pengalaman yang terindah gitu, yang pernah aku punya sebelumnya sejauh ini kayak gitu. Nah, jadi di reorientation ini optional ya, boleh ada, boleh enggak. Oke, next. Exercise. Oke, sekarang kita latihan soal nih. Nah, last summer we decided to spend our vacation at the beach because the weather was very hot in the mountains. The travel agent said that traveling by bus was the cheapest way, but we went by plane because it was faster. We want to have more time to spend at the beach. The weather was beautiful and we had a great time. Musim panas lalu, kita memutuskan untuk pergi liburan ke pantai karena cuaca di gunung tuh panas gitu. The travel agent said that traveling by bus was the cheapest way. By bus. Jadi si travel agent ini bilang kalau kita perginya naik bis itu emang murah, was the cheapest way, but we went by plane because it was faster. Tapi kita pergi dengan pesawat karena lebih cepat. Oke, we want to have more time to spend at the beach. Kita ingin punya banyak menghabiskan waktu di pantainya nanti gitu. The weather was beautiful and we had a great time. Oke, jadi cuacanya bagus banget dan kita jadi punya waktu bagus nih, waktu baik gitu, waktu yang indah. Oke, yang pertama, the first question is we decided to go to the beach because it was cheaper than going to the mountains. Apa tadi? We decided to go to the beach because the weather was very hot in the mountain. Karena cuaca di gunung panas kan. Oke, kita cari. The travel agent said that it was the cheapest of the hot weather in the mountains. Iya, kan panas ya di mountains. Jadi jawabannya yang C. Oke. The second question, pertanyaan yang kedua, the best was the blah 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 way to travel. Oke, kita cari mana tadi best? Oke, ini.
The travel agent said that traveling by bus was the cheapest way. Si travel agent ini bilang kalau traveling pakai bis itu murah, the cheapest way. Berarti the best was the cheapest, betul. Okay, next. I like playing with water and trying many water slides because it's really fun. I hope I can go there on holidays, says Alicia. Where she want to go? Aku senang nih main dengan air dan nyoba banyak water slides. Have you been heard water slide is? Ada yang pernah dengar what water slides itu apa? Oke, water slides itu perosotan yang ada di air. Oke, so where she wants to go? Kira-kira di mana nih? Beach? Enggak. Mountain? Enggak. Uncle's house? Enggak. Berarti swimming pool. Betul sekali. Okay, next. I see many large rice fields and many buffalo there. Aku melihat banyak sawah dan banyak kerbau di sana. It's not really hot here because there are big trees. Itu nggak begitu panas cuacanya karena banyak big trees, pohon besar. Says Juwita about her vacation, kata Juwita tentang liburannya. Where did she go? Kemana dia pergi? Town? Town, kota? Berarti enggak ya? Mall? Enggak. Village? Iya, betul. Village artinya apa? Pedesaan. Oke. Wah, kita masuk ke announcement nih. Oke, so what is announcement? Ada yang masih ingat announcement itu apa? Oke, announcement itu pengumuman. Nah, pengumuman kayak gimana, Miss? Pengumuman itu, oke. Kalau ada yang belum tahu, oke. Next. What is announcement? Oke. Oke, nah. Ini nih, what is announcement? Sebuah pernyataan tertulis atau pengumuman tentang suatu informasi yang bertujuan untuk diketahui oleh publik atau halayak umum. Jadi, announcement itu adalah pengumuman, kayak gitu. Nah, buat ngasih tahu informasi nih, it should be include of 5W 1H, 5W plus 1H. Nah, apa tuh 5W 1H, Miss? Aduh, apa nih? Oke, kita lihat sini. Yang pertama ada what. Nah, what artinya apa? Jadi, di dalam announcement ini harus bisa menjelaskan tentang apa isi pengumumannya, kayak gitu. Nah, terus ada when. When itu artinya kapan. Kapan sih pengumuman itu harus dilaksanakan, kayak gitu. Terus ada where. Nah, di dalam pengumuman harus ada kata-kata di mana kejadian itu, kayak gitu, segala macam. Terus harus ada why, harus ada kenapanya, kenapa nih, kenapa pengumuman itu terjadi, gitu. Terus ada who, siapa yang harus melakukan pengumuman tersebut, kayak gitu. Terus ada how bagaimana kita bisa melakukan apa yang disuruh sama di pengumuman itu. Oke, nanti kita bakal belajar. Aduh, Miss, aku tuh masih bingung, Miss. Kayak gimana sih what, when, where, why, who, how. Oke, nggak apa-apa kalau masih bingung. Kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, announcement is usually for, biasanya announcement itu untuk apa nih? Nah, biasanya untuk acara, events, biasanya untuk orang hilang, missing person kalau misalkan kalian misalkan suka di jalan suka ngeliat kan, ada orang hilang, dicari orang yang bentuk rambutnya seperti ini, dia telah hilang selama berapa hari, kayak gitu. Terus kalau misalkan acara itu kayak misalkan di hari Senin nanti akan diadakan lomba Agustusan, kayak gitu. Terus kalau misalkan pemenang lomba itu ya di pengumuman itu menjelaskan siapa nih yang menang, kayak gitu. Terus ada lowongan pekerjaan, job vacancy. Terus ada berita duka, obituaries. Terus ada pernikahan, wedding. Ada iklan produk baru, advertisement.
advertisement new product. Jadi dia ngasih tahu misalkan ada produk baru nih dari Milo. Dari Milo yang sasetan, ada yang rasanya coklat campur vanila. Wah, kayak gimana tuh? Gitu. Nah, dikasih tahu pengumuman biar semua orang tahu, biar semua orang penasaran, biar semua orang beli itu si Milo-nya, kayak gitu. Nah, terus ada himbauan dari pemerintah, government appeal. Kalau misalkan pengumuman kayak gini, murid SD kelas 6A dan 6B rumah belajar UI harus datang boleh datang ke sekolah, tapi dengan syarat memakai masker. Nah, kayak gitu. Oke deh. Next. Nah, ini dia nih contohnya announcement. To all student of SMPN 2 Pelita Harapan. Untuk semua murid di SMP 2 Pelita Harapan. Jadi, si pengumuman ini ditunjukkan, pengumuman ini untuk semua murid di SMP 2 Pelita Harapan. There will be welcoming ceremony next Monday. Bakalan ada, nanti tuh ada welcoming ceremony, jadi upacara penyambutan di hari Senin besok tanggal sekian to welcome the exchange student program from Japan untuk menyambut pertukaran pelajar dari Jepang. Jadi bakal ada murid baru nih dari Jepang datang. Nah, makanya kita ngadain upacara kayak gitu maksudnya. Terus, there will be held in schoolyard. The ceremony will be, the ceremony will be held in schoolyard. Jadi, upacaranya bakal diadakan di lapangan sekolah gitu of SMPN 2 Pelita Harapan. All student must wear batik uniform. Semua murid harus pakai seragam batik and must be polite dan harus sopan. Be punctual kayak gitu. Terus harus tepat waktu katanya gitu. Nah, ini pengumumannya ditulis oleh the principal. The principal itu apa? Kepala sekolah, betul. Oke, next. Nah, kita lihat contoh di sini nih. Ini ada contoh flight number GA886 to Osaka is about to depart. All passengers please board immediately. Biasanya ini pengumumannya di pesawat-pesawat nih. Kayak gitu, untuk keberangkatan gitu. Terus, apa lagi nih? Nah, missing. Missing itu kehilangan tadi kayak tadi. Nah, kita baca dulu. My name is Karnina. I've lost my wallet. I have lost my wallet. Aku kehilangan dompet. Berarti ini pengumumannya tentang kehilangan dompet kayak gitu. Everybody who finds the wallet, please contact siapapun yang nemuin hubungi nomor ini kayak gitu. Terus ada apa lagi, Miss? Nah, ini apa nih? Announcement. The Student Association holds a student gathering for student of grade sekian and August 15 at the hall. Oke, jadi ini untuk murid kelas berapa nih? Kelas 8. Nah, murid kelas 8 bakal diadain gathering, bakal diadain acara perkumpulan kayak gitu. Please all student come. Jangan lupa diharapkan untuk semua murid datang, katanya gitu. Diharapkan semua murid datang kayak gitu. So ada apa nih? Leather clearance sale, leather shoes and boots to be sold out. 5th floor today for 1 hour only. Don't miss it, jangan sampai ketinggalan. Jadi dia lagi jual shoes, sepatunya gitu. Leather shoes itu kulit sepatu and boots, sepatu boot gitu. Nah, udah mau sold out nih, udah mau habis nih. Ayo buruan beli gitu maksud iklan ini, maksud pengumuman ini tuh biar orang-orang tuh lihat, wah ada kulit sepatu sama ini udah mau habis nih kayak gitu. Jadi jangan sampai orang-orang tuh ketinggalan kayak gitu. Biar jadi announcement text itu biar semua orang tahu pengumuman itu untuk apa, informasinya apa kayak gitu. Oke, nah kita exercise nih. Oke, did you guys understand about our lesson today? Udah pada ngerti kan? Tadi konteks, terus tadi apa nih? Announcement. Nah, sekarang kita exercise nih, kita latihan soal announcement. Oke. To all member of class A. Nah, untuk semua murid di kelas A. As a part of Indonesia Independence Day celebration,
sebagai bagian dari Indonesia. Nah, kita mau ngerayain Independence Day Celebration. Jadi Independence Day Celebration tuh upacara peringatan peringatan pokoknya 17 Agustusan. Jadi upacara peringatan kebangkitan Indonesia. Nah, our kelas kita will join 2020 football competition. Kelas kita akan ikut kompetisi sepak bola 2020. Nah, on Sunday, August 23, 2020, di hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020. Oke. All male student of class 9A, semua murid laki-laki di kelas 9A, meet together after 2 days end of class. Harus berkumpul setelah sesi kelas telah selesai. To choose student who will be the representative of our class football team. Untuk dipilih sebagai murid untuk perwakilan dari tim sepak bola kelas kita gitu. Thank you, terima kasih kata teachernya. Jadi mereka bakalan jadi pengumuman ini menginformasikan bahwa si teacher gurunya tuh bilang jangan sampai, pokoknya gurunya bilang untuk semua murid laki-laki kumpul setelah kelasnya udah selesai buat milih siapa aja nih yang bakal jadi tim sepak bola gitu. Oke, next. Nah, pertanyaannya apa nih? The question is, who wrote the announcement? Siapa yang nulis announcement-nya? Kita lihat di sini. Oke, berarti teacher. Okay, next, where will you find this kind of the announcement? Oke, Miss, ini find-nya kok find? Find kayak gini artinya mah baik ya. Oke, ini salah penulisan nih, kayaknya Miss-nya ngantuk nih. Oke, enggak dong, kita harus tetap semangat ya. Where will you find this kind? Di mana kamu menemukan announcement-nya? Nah, ini harusnya E-nya diganti sama D nih. Iya, harusnya E-nya diganti sama D ya. Where will you find this kind of announcement? Di mana sih biasanya kamu nemuin pengumuman ini? Apakah di football field, lapangan bola, di sekolah, di rumah, atau di mall? Di mana? Iya, di sekolah. Oke, next question. When the football competition will be held? Kapan nih kompetisinya dilakuin? Nah, kita lihat di sini. Oke, berarti yang E. Oke. Wah, ternyata udah selesai, Miss. Oke. I hope all of you guys are understand. Aku harap kalian semua ngerti. If you guys still don't understand, just let me know. Kalau misalkan kalian belum paham, nggak apa-apa, tanya aja ke aku. You can ask me anytime. Kalian bisa nanya aku kapan aja, dan insya Allah aku akan selalu jawab pertanyaan dari teman-teman, dari adik-adik. Okay. So I hope all of you guys understand, and I hope we are going to learn more fun in the next lesson. Don't be lazy to reach your goal. Apa nih yang ada yang tahu nggak? Artinya, don't be lazy, jangan malas to reach your goal, untuk meraih yang diingin. Thank you all of you guys. Goodbye. See you in the next lesson. Assalamualaikum.